Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Satrio Nugroho dengan NIM 3411201122. Di sini saya akan menjelaskan proposal tentang mata kuliah metode penelitian dengan judul penerapan metode Association Rules Mining menggunakan algoritma a priori untuk menentukan pola perilaku panic buying terhadap ketersediaan stok minyak goreng. Nah, di sini saya mengambil topik data mining yang asalnya saya mengambil topik software engineer. Nah, pada latar belakang penelitian saya ini, yang pertama, minyak goreng merupakan kebutuhan pangan yang sering digunakan. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa minyak goreng itu merupakan suatu kebutuhan eh, yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin itu di pasar dunia, di pasar global, terjadi kenaikan harga sawit yang memberikan keuntungan bagi para pengusaha di bidang minyak sawit mentah. Salah satunya Indonesia adalah sebagai salah satu pengekspor terbesar minyak sawit mentah di dunia. Terjadi kenaikan harga minyak goreng secara mendadak di seluruh daerah di Indonesia. Nah, eh, dengan terjadinya kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar global sebelumnya, maka para pengusaha tersebut lebih memilih mengekspor eh, minyak goreng tersebut ke luar negeri, sehingga terjadi kenaikan harga di Indonesia yang begitu melonjak tinggi. Pemerintah mencoba menstabilkan harga minyak goreng dengan melakukan subsidi harga. Nah, pemerintah juga telah melakukan penanggulangan untuk eh, memberhentikan harga minyak goreng yang melambung tinggi tersebut dengan mensubsidi harga minyak goreng. Nah, eh, Asosiasi YLKI ini menyarankan kebijakan pembatasan pembelian minyak goreng subsidi untuk mengatasi aksi borong atau panik buying yang dilakukan konsumen. Nah, dengan demikian, eh, pembelian minyak goreng ini dilakukan pembatasan untuk mengatasi pemborongan atau penimbunan atau biasa kita suatu fenomena di mana masyarakat itu menimbun dengan istilah panic buying. Nah, masalah yang kita hadapi sebelumnya tersebut kita bisa pecahkan dengan menggunakan algoritma a priori. Nah, bagaimana sih algoritma a priori ini bisa dapat digunakan? Nah, didasari oleh latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dengan menggunakan algoritma a priori ini dapat menemukan pola perilaku panic buying? Yang kedua, bagaimana penggunaan algoritma a priori dapat digunakan untuk menentukan pola perilaku panic buying terhadap ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi? Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan metode association rules mining dengan algoritma a priori dalam menganalisis pola perilaku panic buying terhadap ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi? Nah, eh, dalam penelitian ini kita menggunakan teknik data mining yang bernama Association Rules Mining dengan menggunakan sebuah algoritma yang bernama a priori algoritma. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab panic buying yang dilakukan dengan analisis menggunakan metode association rules mining. Nah, apa sih faktor-faktor eh, yang bisa menyebabkan panic buying di masyarakat? Maka kita mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan teknik data mining, association rules mining ini. Yang kedua, mengidentifikasi variabel-variabel yang berhubungan dengan perilaku panic buying. Apa saja sih variabel-variabel yang berhubungan dengan fenomena panic buying ini? Apakah
eh, data pembelian, apakah data-data historis stok pada setiap distributor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengevaluasi serta memahami hubungan antara perilaku panic buying dengan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi. Eh, Dengan hasil yang kita peroleh nantinya dengan menggunakan teknik data mining tersebut, maka kita akan mengevaluasi dan memahami ada hubungan apa saja atau pola apa saja dari eh, perilaku panic buying dengan ketersediaan stok minyak goreng tersebut. Yang keempat, memungkinkan penjualan minyak goreng subsidi dilakukan dengan cepat dan tepat. Nah, eh, setelah kita mengetahui apa saja sih faktor-faktor atau variabel-variabel yang berhubungan dengan fenomena panic buying tersebut, maka kita bisa melakukan penjualan minyak goreng tersebut dengan cepat dan tepat sehingga tidak ada lagi eh, fenomena panic buying di masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai ketersediaan stok minyak goreng subsidi. Nah, nantinya kita dapat mengetahui dan bisa melihat lebih jelas berapa banyak ketersediaan stok minyak goreng tersebut. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian di mana memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola perilaku panic buying terkait dengan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi. Selanjutnya, memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam manajemen rantai stok dan mengidentifikasi pola yang relevan. Penelitian ini akan membantu menggali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini, seperti frekuensi pembelian, jumlah pembelian, dan faktor lainnya. Eh, dan yang terakhir, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan fenomena panik buying di masyarakat. Nah, eh, didasari dari eh, metode atau teknik yang saya gunakan nantinya, berikut beberapa teori pendukung yang dapat dijadikan dasar penelitian ini. Yang pertama, tentu saja saya akan menggunakan teknik data mining yang menurut Witten dan Ian H. Frank, data mining ini adalah proses ekstraksi suatu data sebelumnya tidak diketahui, bersifat implisit, dan dianggap tidak berguna. Nah, eh, sebenarnya kita itu banyak sekali membuat sebuah data, bahkan kita sekarang itu sedang di dibanjiri oleh data yang kita tidak ketahui bagaimana manfaat dari data tersebut. Maka teknik data mining inilah yang kita bisa gunakan sebagai sebagai cara untuk mengetahui informasi yang bersembunyi di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, salah satu teknik data mining tersebut adalah association rules mining. Association rules mining ini adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara kombinasi item. Jika ada suatu kombinasi, jika ada suatu item dan suatu item lainnya, maka kita akan mencari apa sih kombinasi di antara kedua item tersebut. Nah, kemudian algoritma yang kita gunakan di sini adalah algoritma a priori. Algoritma a priori ini adalah algoritma data mining yang memberikan informasi tentang hubungan antar item data dalam database. Nah, ketika kita telah eh, mengko- mengumpulkan data dalam suatu database yang disatukan dalam satu tempat tersebut, maka kita akan mencari informasi tentang hubungan antar item data dalam database tersebut. Nah, eh, untuk metode penelitian yang akan dilakukan, berikut ini adalah alur dari tahapan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, tentu saja eh, peneliti akan melakukan pengumpulan data lapangan, di mana kita akan mencari informasi mengenai
stok penjualan atau penjualan, histori pembelian, dan data-data lainnya yang masih terkait dengan stok minyak goreng tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan data-data tersebut di lapangan, maka kita akan mengolah data tersebut menggunakan teknik data mining dengan proses-proses yang ada dalam data mining tersebut. Nah, yang ketiga, analisa hasil data mining. Setelah kita mengolah data tersebut dengan teknik data mining, kita akan menganalisa apa sih hasil dari kita mencari informasi dengan teknik data mining sebelumnya, apa sih pola yang keluar tersebut nantinya akan menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manfaat ke depannya. Lalu kesimpulan, pada tahap ini, setelah pola-pola yang diketahui sebelumnya, kita akan menjelaskan dengan grafik atau dengan visualisasi yang mudah dipahami nantinya. Nah, di sini masih membahas tentang penelitian sebelumnya. Yang pertama ada mulai, kemudian yang kedua pengumpulan data lapangan, yang ketiga pengolahan data menggunakan teknik data mining, yang keempat analisa hasil data mining, dan yang kelima kesimpulan, dan setelah kesimpulan maka selesai. Nah, jadwal penelitian yang nantinya akan dilaksanakan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-4 atau sekitar 1 bulan, kita akan mengumpulkan data lapangan karena kita mencari data tersebut di berbagai tempat dan berbagai data yang masih bisa masuk dengan pembahasan kita. Selanjutnya, jadwal kegiatan yang kedua adalah pengolahan data menggunakan teknik data mining. Nah, kegiatan ini masih dilakukan dengan rentang waktu 1 bulan di bulan kedua, karena kita akan mengolah data tersebut secara terus-menerus dan memperhatikan keakuratannya, keefisiensiannya, dan dan selanjutnya kita akan menganalisis hasil data mining tersebut. Nah, apa sih misalnya kita telah menemukan suatu pola yang memang keterkaitan antara suatu item tersebut, suatu data item tersebut dengan data yang lainnya itu berkaitan atau tidak. Nah, kita akan analisis hasilnya di bulan ketiga dengan rentang waktu 1 bulan juga. Nah, ketika kita eh, tidak mendapatkan analisis, hasil analisa atau maaf maksud saya hasil pengolahan teknik data mining sebelumnya, maka kita bisa eh, mem- membuat jadwal kegiatan lagi dengan mengolah data mining, mengolah data menggunakan teknik data mining. Dan setelah semuanya selesai, maka di bulan keempat dengan rentang waktu 3 minggu, kita akan membuat kesimpulan em, dengan di dalamnya menginformasikan apa sih hasil dari kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.